Halo semua, ya berjumpa lagi dan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Stocks Indonesia. Bagaimana kabar saudara semua hari ini? Market bagaimana hari ini? Hari ini marketnya bikin deg-degan ya, deg-degan dan banyak di antara kita teman-teman yang posisinya saat ini juga lagi galau. Kenapa? Sebagian besar banyak yang kena stop loss ya. Wah, gimana dong kena stop loss? Ya nggak apa-apa, kena stop loss bukan kita mensyukuri, tapi kena stop loss adalah bagian dari trading plan. Dan endingnya kita akan bersyukur ketika harga saham tersebut turun lebih dalam. Sebelum saya mulai, mari kita review sedikit channel YouTube yang saya bawakan kemarin. Nah, ini adalah judul video yang saya bawakan kemarin. Waspadai IHSG berpotensi untuk menutup gap. Dan bagaimana pergerakannya hari ini? Pergerakan hari ini IHSG ya nyenggol-nyenggol, sudah mulai sedikit lagi sampai ke penghujung ya, sudah mau nutup gap. Nah, Bapak Ibu bisa coba lihat di chart ini. Ini adalah chart composite. Nah, ini dia. Sedikit lagi dia akan nutup gap di level ini ya. Di level 6150 6150-an, 6150-an sampai 6160. Dan kita berharap sekaligus itu juga menjadi supportnya karena apa? Ada skyline di sini. Mungkin bagi Bapak Ibu banyak yang lagi galau saat ini bagaimana. Kalau di kemarin di video ulasan saham untuk member VIP, saya sudah banyak ultimatum bahkan. Waktunya untuk jualan dulu ya, cut loss dulu. Sehingga ketika dia bisa turun, anggaplah turun 4-5% ke bawah pun kita masih bisa, kalau kita masih bisa serok ke bawah dan dia kemudian rebound, kita belum sudah untung sekitar 5%-an. Jadi sebaiknya bagi yang sudah kena stop loss, jangan ragu-ragu, jangan galau-galau. Kalau saat ini kita tunggu ya. Hari ini kan sudah turun lagi nih. Nah, kita tunggu apakah besok dia nutup dan kemudian dia rebound atau dia lanjut turun. Kalau dia lanjut turun lagi, wow, menurut saya itu Bapak Ibu perlu hati-hati lagi. Karena apa? Karena terdetek level support berikutnya ada di level ini. Ya, hari ini saya mau membagikan adalah bagaimana sih, kenapa sering kali banyak sekali yang bertanya-tanya sama saya. Pak Erwin, kira-kira kenapa sih Bapak, ada alasan apa yang membuat Bapak itu membuat suatu trading system dengan basis kuantitatif ya? Bedanya apa sih Pak dengan indikator-indikator yang ada di chart yang generik? Apa saja? Ya banyak, contoh ada moving average convergence divergence ya, yang biasa kita sebut sebagai MACD. Lalu ada stokastik, ada relative strength index ya, atau biasa kita singkat sebagai RSI. Terus ada OBV ya. Terus ada CCI, ada William Percent R, ada wow, itu kalau dideret-deretin itu indikatornya banyak sekali ya, banyak sekali. Dan seringkali justru, jadi saya bukan bilang indikator-indikator ini kurang bagus, tapi ketika saya ditanyakan lebih lanjut, ada pertanyaan lanjutan umpamanya, Pak, kenapa sih banyak trader yang istilahnya tidak berhasil atau gagal di tengah jalan? Apakah mereka kurang cukup belajar? Atau halangan-halangan apa sih yang biasa, kendala-kendala apa yang ditemui oleh seorang trader ketika trading ya? Jadi ada beberapa pertanyaan yang
masuk ke redaksi kami terkait dengan quantitative trading system ini. Dan saya akan coba ulas sedikit ya, tanpa PowerPoint, karena kalau saya setiap kali bikin video harus buat PowerPoint dulu, makan waktu banget. Dan bagi saya yang terpenting adalah kontennya, isinya. Jadi semakin cepat saya bagikan kepada Bapak Ibu, maka yang penting informasinya itu akan semakin banyak ya. Jadi ketika saya ngomong ini sebaiknya Bapak catat. Kan kalau video itu kan bisa di pause, catat, rewind, dengerin, catat gitu kan. Jadi lebih cepat gitu ya daripada saya bikin PowerPoint. Kelamaan dari sisi saya, karena banyak hal yang harus saya lakukan, banyak riset yang harus saya lakukan, dan setidaknya video saja yang saya harus lakukan setidaknya ada 2 setiap hari, belum di weekend. Belum termasuk dengan market summary yang saya sajikan setiap pagi untuk klien-klien saya. Dan banyak yang kita berikan untuk member ya. Oke, ini saya ada petakan sedikit. Kendala-kendala apa sih yang Bapak Ibu, yang trader seringkali temui ya, dalam beranalisa tentu saja. Kita ngomong ini dalam konteks technical analisa ya. Pertama, analisanya terlalu jelimet ya. Jadi karena keraguan-raguan terhadap satu indikator, jadi seringkali orang terjebak untuk nambah indikator ini, nambah indikator itu, tambah terus. Jadi, wah nanti ini berkata apa? Nanti ini berkata apa? Kalau ini bagaimana? Kalau ini bagaimana? Dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya orang jadi nggak percaya diri, ya, nggak percaya diri dengan indikator yang disajikan. Contoh ya. Ini yang saya tampilkan berikut ini. Nah ini, itu umumnya rata-rata yang mereka gunakan itu ada 4 indikator tambahan di bawah ya. Biasanya umumnya orang menggunakan yang di Indonesia loh ya, MACD, terus kemudian stokastik, terus OBV ini on balance volume, terus ada CCI ya, ada CCI. Biasanya juga ada tambahan satu lagi bahkan. Ini yang di belakang saya ini persis ini adalah bermacam-macam indikator ya, bermacam-macam indikator. Biasanya ada yang menggunakan RSI, terus ada lagi ketambahan ADX ya, ADX. Jadi macam-macam. Jadi ini kepake semua nih. Jadi bayangkan ada panel utama yang memperlihatkan candlestick ya, tentu saja beserta indikator-indikator moving average ya, yang umum digunakan orang trader Indonesia ya. Lalu kemudian ada volumenya, lalu kemudian ada stokastik, MACD, OBV, CCI, RSI, ADX, dan sebagainya. Jadi bayangin, untuk mengambil keputusan harus melihat semua ini. Wah. Jadi analisanya jelimet banget. Jadi dia pelototin terus untuk melihat satu saham ini harus beli, boleh beli atau jual. Itu lihatnya sampai wow, analisa sampai ini banget. Sampai makan waktu lama sekali ya, Dan itu ada satu teori beberapa. Jadi gini, zaman dulu, trader-trader zaman dulu yang berhasil, contoh seperti Nick Darvas, ya, kemudian Jesse Livermore, kemudian ada William O'Neill, pokoknya beberapa pakar, beberapa trader dunia yang luar biasa. Mereka itu menggunakan indikator, ya cuma indikator buatan mereka aja. Mereka hampir tidak percaya indikator orang lain. Ya ada pakai, cuma nggak banyak. Dan yang mereka katakan adalah trading itu harus simple ya. Bahkan ada quotes yang mengatakan trading itu tidak mudah. Yes, semua akui trading itu tidak mudah. Tapi trading itu harus simple, dan analisa itu keep it simple. Semakin simple, maka semakin orang lebih cepat mengambil keputusan. Nah, ini nomor 2,
kita jadi terlalu lama di depan chart untuk mengambil keputusan untuk satu saham. Kita plototin 15 menit, bahkan mungkin bisa sampai setengah jam. Dilihat-lihat, dikeker kiri, keker kanan, teropong kiri, teropong atas, teropong bawah, semua diperhatiin. Lama sekali ambil keputusan. Ketika sudah mau, oh kayaknya ini boleh beli. Nah, tapi kalau boleh beli sebentar. Targetnya di berapa ya? Wah, ini hitung lagi cari targetnya. Teropong kiri, teropong kanan. Begitu udah ketemu targetnya, kalau dia turun, stop loss-nya di mana? Angkanya yang persis di mana ya? Nah, kebiasaan dari kita seringkali apa? Mencari angka yang mutlak, absolut. Jadi kalau targetnya mutlak, angkanya berapa? Stop loss berapa? Target berapa? Nah, kalau Bapak Ibu lakukan pakai cara ini, tidak ada angka absolut. Mau kita ngomong target, ya kira-kira kalau stochastic oversold, maka itu kita boleh beli. Dan ketika stochastic overbought, kita boleh jual. Nah, kayak gini contohnya. Ini overbought terus nih. Jualnya kapan? Apalagi ini RSI-nya masih naik. Nggak jual-jual dong. Padahal ini udah suruh jual, ini masih naik. Nah, galau kan? Yang ini naik masih bilang hold, yang ini udah suruh jual. Ini juga masih bilang hold. Bagaimana dong? Nah, ini juga sama. Masih bisa bilang hold. Nah, ketika saham ini turun, ini kan kebetulan indeks. Ini turun. Yang satu sudah bilang, no kan? Gue bilang juga apa? Dia udah di bawah. Udah mau oversold. Waktunya beli lagi. Nah, yang lain baru crossing, baru kasih tahu, oh ini udah boleh jual. Telat. Apalagi kita ngomong moving average. Moving average adalah indikator lagging. Jadi kalau kita bicara mengenai indikator ada dua. Cari indikator yang lagging atau indikator yang leading. Yang leading itu bagaimana? Indikator leading itu dia menebak pergerakan. Kira-kira next itu bakal bagaimana? Dan lagging adalah indikator yang bereaksi setelah harga kejadian. Nah, itu. Gimana? Bingung? Semoga penyampaian saya tidak bikin bingung. Ya, orang yang bikin ragu-ragu belajar technical analysis adalah, ya, seperti yang baru saya sampaikan. Complicated banget kan? Bingung sekali kan? Jadi, ngambil keputusan gimana? Apalagi hari-hari belakangan ini. Hari-hari belakangan ini, jangankan indikator jelimet. Yang sudah punya kuantitatif aja kalau mau jual, suruh cut loss aja maju mundur kok. Cut loss nggak ya? Padahal indikatornya sudah bilang jual, dia aja masih maju mundur. Itu orang yang tinggal mikir loh. Sudah disuruh jual, tapi dia ragu-ragu mikirnya, jual apa enggak. Bagaimana kalau indikator yang bikin bingung, ambigu. Yang satu suruh jual, yang satu suruh hold. Lebih bingung lagi. Betul bukan? Ya, itulah. Kemudian, akhirnya, ada satu lagi yang seringkali bikin trader tuh seringkali gagal. Yaitu apa? Overtrading. Apa itu overtrading? Ketika trading, karena tidak tahu posisi beli apa jual, akhirnya yaudah spekulasi buy. Nggak lama kemudian dia turun. Waduh, tuh kan kayaknya gue yakin juga gitu. Turun tuh. Akhirnya apa? Dia jual. Begitu dia jual, dibilang lagi, tiba-tiba market berubah arah lagi. Dia beli. Wah, beli. Beli lagi. Terus udah gitu ketika lagi begitu posisinya tiba-tiba ada saham lain yang lewat teng dan melewat. Kayaknya ini menarik untuk di-buy. Dia beli lagi. Begitu terus. Jadi kebanyakan trading naik turun. Jadi too much noise ya. Jadi satu hari dia trading berkali-kali. Cut loss berkali-kali, profit taking berkali-kali. Ya, pada endingnya bisa aja profit. Tapi untuk dapat satu profit, dia harus trading minimum mungkin 10 kali. Nah, kalau udah kayak begitu, saya bilang, itu overtrading. Jangan. Karena apa? Fisik jadi lelah. Otak lelah. Semua lelah. Karena apa? Mikir analisanya ribet. Kemudian lihat plototin chart. Deg-degannya, ya kan? Mentalnya naik turun. Begitu naik, wah, adrenalin. Begitu turun juga sama, adrenalinnya juga berpacu ya, karena deg-degan. Terus begitu pasang posisi, ambil posisi, pasang, ambil, pasang, jual, beli, begitu terus. Terus yang terakhir, risking too much. Ketika Bapak Ibu pasang posisi, itu secara tidak langsung Bapak Ibu membuat Bapak Ibu ada di potensi mengalami kerugian. Iya dong. Trading itu, ketika Bapak Ibu memutuskan untuk trading, memutuskan untuk buy satu hal,
Ada dua kemungkinan kan? Kalau nggak untung, ya rugi. Tapi namanya rugi itu kan gravitasi, ada di bawah. Nah, gravitasi itu narik lebih cepat, narik lebih kuat, atau profitnya yang narik lebih kuat? Ayo dipikirkan. Momentum gaya kekuatan yang narik rugi sama yang narik bikin untung, besar mana? Yes, narik rugi lebih berat. Jadi, Bapak Ibu ketika pasang posisi, seaman apapun, saya garis bawahi. Artinya apa? Wah, Bapak Ibu udah teliti bener nih, ini posisi sudah disupport nih. Kemungkinan turun lagi bisa nggak? Masih bisa, cuma bedanya adalah kita memperkecil. Kalau umpamanya Bapak Ibu belinya di atas, jauh dari level support, potensial ruginya besar. Tapi kalau ketika Bapak Ibu belinya di bawah, potensi kerugiannya lebih kecil. Tapi bukan berarti Bapak Ibu nggak rugi. Bisa rugi, cuma kita memperkecil resikonya. Tapi intinya apa? Ketika Bapak Ibu setiap kali melakukan trading, Bapak Ibu membuat Bapak Ibu vulnerable. Posisinya bisa mengalami kerugian. Jadi itu sebabnya saya ajak jangan overtrade. Ketika Bapak Ibu sampai overtrade, Bapak Ibu akan terpapar. Dan ketika sudah terpapar dan sudah risking too much tadi dan sudah overtrade, mentalnya jelek. Ketika Bapak Ibu ada mengalami kerugian, Bapak Ibu mengalami untung juga rasanya euforia yang terlalu berlebihan sehingga apa? Wah, jadi adrenalin tinggi, jadi main trading lagi. Biasanya penyakitnya adalah begini, sampai orang banyak bilang, beginner's luck. 3 kali untung dikasih bagus, untung. Untung kecil sih biasanya. Kan nyoba-nyoba, begitu rasa 3 kali, 4 kali untung, orang jadi confident kan. Wah, kayaknya yang berikutnya ini masih bisa untung. Kali ini saya gedein deh jumlahnya. 3 kali lipat atau 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Mamanya dulu tadinya trading 10 jutaan, berasa sudah untung. Wow, ini kalau saya gebuk 50 juta kayaknya oke ini. Begitu dia masuk 50 juta, rugi. Emosi nggak? Wah, tapi belum sampai emosi mungkin. Masih confident. Tenang. Nanti pasti untung. Balas dendam. Jebret, tradingnya gede lagi. Rugi lagi. Tambah galak. Tambah galaknya apa? Mau balas dendam. Top up kalau perlu. Supaya apa? Balikin modal. Endingnya apa? Rugi lagi. Habis itu rugi lagi. Rugi lagi. Sampai 5 kali berturut-turut rugi. Mentalnya down. Padahal yang keenam bisa jadi dia untung. Tapi modal udah habis. Jadi hati-hati dengan hal-hal seperti itu. Ya, itu sebabnya kalau trading kita harus disiplin. Menggunakan money management dengan baik dan tentu saja memperhitungkan resikonya. Jadi, kembali lagi. Pertama, jangan analisa terlalu jelimet. Dan jangan melototin chart sampai detail banget. Itu sebabnya saya bikin quantitative trading system. Indikator yang begini banyaknya ini, saya ringkas. Saya masukkan dalam suatu algoritma, ya, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi jauh lebih mudah. Menggunakan apa? Saya menggunakan yang namanya quantitative trading system. Ini gambarnya, contoh chartnya ini. Bandingkan dengan ini. Bandingkan dengan ini. Ya kan? Yang ribet banget. Nggak ada targetnya kan? Nggak ada targetnya. Milihnya gimana? Yang ini suruh beli. Yang ini kok chartnya turun. Jangan beli dulu. Yang ini suruh beli. Yang ini ragu-ragu karena masih di area yang datar. Terus kemudian ini suruh beli dan ini juga ya boleh belilah, anggaplah boleh beli. Tapi targetnya di mana? Stop loss-nya juga di mana, ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya, kalau itu saya develop trading system, cuma perlu liatin ini aja. Cuma perlu liatin ini, perlu liatin yang di kanan ini. Kalau saya beli, targetnya di berapa?
Ini ada targetnya, target pertama, target kedua. Kalau saya jual, stop lossnya di mana? Ada stop loss 1, ada stop loss 2. Dan keputusan saya untuk beli, saya buat simple, ada di atas selendang, saya masuk money management, atau di dalam selendang, saya masuk money management 30%. Kalau di atas selendang, saya masukin 50%. Ketika naik lagi dan bisa bertahan di atas itu, saya masukin lagi, bertahap lagi 30% atau 20%, dan sisanya ketika dia naik lagi, profit saya tambah lagi. Begitu terus. Jadi semua sudah ada indikatornya, kita ambil keputusan lebih mudah, dan saya lihatnya juga gampang. Ketika lihat tren ini, oh ini boleh beli nih, simple. Saya tutup, bikin trading plan, tutup. Sudah ada keterangannya di sini, beli atau tahan. Kalau beli di mana harganya, kalau targetnya berapa, kalau jual cut lossnya berapa, semua sudah ada di sini. Dan saya cuma tinggal bikin jurnal, bikin catatan, trading plan saya, kapan harus beli, kapan harus jual. Waktunya butuh berapa lama kalau hanya melihat chart begini? Yes, saya bukan bilang menggunakan saya punya indikator ini pasti jamin 100% pasti untung, bukan. Tapi setidaknya, tadi saya sudah utarakan di awal, alasan seringkali apa yang membuat trader seringkali gagal. Pertama dan kedua yaitu apa? Saya ulangi sekali lagi, terlalu analisa yang jelimet, yang ribet. Kedua, pelototin chart kelamaan. Nah, yang dua tadi saya cut. Saya pangkas waktunya dengan melihat chart hanya sekian menit saja. Memutuskan beli cuma hanya sekian menit saja. Walaupun seringkali dalam hitungan detik juga sudah kita putuskan. Tapi ya kita ngomong lazimnya aja. Hanya dalam waktu 2-3 menit kita bisa tahu, oh ini waktunya beli, ini waktunya jual. Begitu mudah. Begitu mudah. Begitu mudah. Ini target-target ini yang saya gambarkan dari sini. Ini untuk keperluan pembelajaran, ya. Sebenarnya tanpa target ini pun kita sudah bisa. Umpamanya saya hapus semua. Nah, ini ketika pertama kali kita mendeteksi adanya waktunya harus jualan ketika dia jebol selendang. Begitu dia jebol selendang, kita sudah harus tahu, oh ini adalah waktunya jualan. Cut loss maksud saya. Kalau mau beli juga sama. Kita sudah hati-hati kalau mau beli di areal ini. Nah, ketika dia turun dan dia mulai mantul di sini, kita mulai berpikir, oh ini waktunya beli. Tapi karena dia masih ada di bawah selendang, kita bilang, maksimum 10% untuk beli. Jangan banyak-banyak. Ternyata dia nggak jadi rebound, tapi dia malah turun. Nah, kita masih bilang untung. Untungnya saya masuk di sini baru 10% saja dari dana saya. Umpamanya saya harus masuk 10 juta, untung saya baru masuk 1 juta. Dan ketika dia turun, karena ini kita belinya di support, paling turun 2% kita sudah jual. Nah, 2% dari 1 juta, itu berapa duit? Cuma 20.000 Bapak Ibu. Minus 20.000 Bapak Ibu keluar. Artinya apa? Untung lagi. Saya minus cuma 20.000, saya sudah keluar. Paham di sini maksud saya? Jadi, dalam trading, memang ketika Bapak Ibu mengambil keputusan beli, secara tidak langsung Bapak Ibu sudah terpapar. Terpaparnya apa? Terpapar potensi rugi. Tapi dengan menggunakan money management yang baik terhadap indikator yang baik, maka Bapak Ibu bisa mengurangi potensi kerugian Bapak Ibu sampai seminimal mungkin. Bayangin kalau Bapak Ibu di sini tanpa money management, masuk 10 juta, jebret. Begitu jebol, nggak di cut loss. Turun lagi, nggak di cut loss. Turun lagi, nggak di cut loss. Minusnya sampai 10-20%. Dari 10 juta tadi, minus 20%, berapa nilainya? Yes, 2 juta. Bayangkan dengan yang tadi, minusnya cuma 20.000. Paham di sini maksud saya? Kebayang ya? Itu sebabnya saya bilang, dalam trading, itu ada 4 hal yang pasti Bapak ingat. 4 hal. Pertama, kalau nggak untung, ya rugi. Itu dulu, dibagi 2 dulu. Kalau nggak untung, ya rugi. Tinggal kita bilangnya begini, rugi besar, rugi kecil. Untung besar, untung kecil. Kita mau yang mana? Pasti rugi besar kita cut dulu. Kita coret dari daftar kita. Nggak boleh rugi besar. Kita hilangkan rugi besar dari kamus kita.
Berarti ada 3 hal dalam trading. Ya, pasti ada ruginya. Tapi, yang tersisa dari komponen rugi tadi adalah apa? Harus rugi kecil. Berarti yang tersisa ada untung kecil dan untung besar. Nah, 1:2, Bapak Ibu. Ruginya kecil, untungnya kecil, dan untung besar. Tinggal di-manage aja. Kita mau yang untung kecil, untung besarnya tinggal di-manage. Bagaimana kalkulasinya, money managementnya bagaimana, adjustingnya bagaimana. Nah, itu yang kita pelajari, ilmu trading yang kita pelajari di situ. Tapi dasarnya kita awali dengan kuantitatif sebagai kita punya tools untuk mengambil keputusan, untuk menghindari kita dari kelamaan lihat chart dan terlalu lama analisa, ya. Kemudian dengan menggunakan indikator, kita cut off time yang lama menjadi waktu yang singkat. Tinggal Bapak Ibu buat trading plan-nya. Jadi waktu yang banyak itu, Bapak Ibu punya waktu untuk beli targetnya di berapa. Ini targetnya sudah ada nih. Kalau mau beli, targetnya sudah ada. Alokasi, karena dia di bawah selendang, masuk 10% dulu. Udah masuk 10%, tinggal taruh 1, 2, 3, itu targetnya. Oh, udah di atas selendang nih, saya berarti boleh nambah ya. Silakan nambah, targetnya nambah. Targetnya jadi T2, T3, begitu seterusnya. Level stop loss-nya apa? Kalau turun sampai S1 ini saya jual. Bapak Ibu tulis, bikin jurnal, bikin trading plan, selesai sudah. Duduk manis, nggak usah diplototin lagi tuh chart. Tinggal masukin di kita punya software online trading, atur smart order, beli di mana, targetnya berapa, stop loss-nya di mana. Pertanyaannya sekarang gantian. Sekuritas Bapak Ibu punya automatic order nggak? Kalau belum punya, silakan bergabung bersama kami, Henan Putirai. Saya mewakili Henan Putirai sebagai bagian dari keluarga besar Henan Putirai. Bapak Ibu kalau mau buat rekening, silakan. Nanti ada kami berikan linknya di deskripsi ya. Jika Bapak Ibu mungkin sudah punya sekuritas, tapi bingung cara pasangnya, di Henan Putirai kami memberikan bantuan Bapak Ibu dalam bentuk video-video pembelajaran bagaimana cara pasang order, bagaimana pasang smart order, untuk taking profit otomatis, untuk cut loss otomatis, dan sebagainya. Dengan fee yang sangat-sangat kompetitif sekali. Dan tentu saja didukung oleh tim riset dan tim analis yang jempolan. Ya, silakan bagi Bapak Ibu yang mau bergabung bersama kami, tim dari Henan Putirai Sekuritas. Oke, semoga apa yang saya bagikan, tips, trik untuk trading hari ini bisa menjadikan Bapak Ibu acuan untuk memilih belajar trading menggunakan kuantitatif bersama Winner Stocks Indonesia tentu saja, atau Bapak Ibu bisa mencoba ya tetap boleh belajar indikator yang sering banyak digunakan, diajarkan di SPM lainnya ya. SPM kan banyak, sekolah pasar modal kan banyak ya. Silakan. Dan kalau bergabung bersama kami Winner Stocks, kami di bulan Maret ini memberikan diskon ya, memberikan diskon dan ada benefit tambahan. Kami di bulan Maret ini akan launching suatu produk dan dalam waktu dekat Bapak Ibu juga akan mendapatkan benefitnya. Hanya dengan suatu perintah sederhana Bapak Ibu bisa tahu saham mana yang harus dibeli, saham mana yang harus dijual. Bahkan dari Winner Stocks Indonesia kita punya fitur, punya fasilitas alert yang mana dalam sehari kita bisa memberikan kasih Bapak Ibu suatu saham itu trading apa aja sih yang bisa ditradingkan, apa aja sih yang nggak bisa ditrading, yang harus dijual, dan sebagainya dan sebagainya. Dan kita ada grup mentoring, Bapak Ibu bisa bertanya setiap saat di grup. Kita punya tim coach yang bisa membantu Bapak Ibu dan teman-teman yang juga bisa membantu Bapak Ibu untuk trading lebih baik lagi, untuk mengenal trading system dengan lebih baik lagi dan sebagainya. Dan pasti tentu saja akan ada fasilitas chart yang super keren ini, yaitu fasilitas bot chart. Bapak Ibu bisa request tanpa limitasi sama sekali. Bapak Ibu setiap hari bisa request berapapun, mau lihat saham apa,
hanya dalam hitungan menit Bapak Ibu bisa ambil keputusan. Bahkan ketika market lagi berjalan. Anti bikin panik ya. Waduh, ini gimana nih analisa cepet-cepetan. Dengan kuantitatif yang sudah baku ini ya, Bapak Ibu tinggal mengeluangkan waktu 1-2 menit, maksimum 3 menit Bapak Ibu sudah bisa ambil keputusan. Harus beli apa harus jual. Ya, itu perkenalan dan itu tips-tips trading dari kami ya. Untuk itu jangan lupa kami akan banyak memberikan video-video tips untuk trading. Jadi pastikan Bapak Ibu subscribe channel YouTube Winner Stocks Indonesia ini sehingga ketika kami upload video-video baru Bapak Ibu bisa mendapatkan video-video notifikasinya. Dan jangan lupa jika Bapak Ibu mendapat manfaat yang baik dari video-video kami, beri jempol ya, beri jempol dan share link-link kami sehingga semakin banyak di antara teman-teman, saudara, handai tolan yang mendapat manfaat dari video-video kami. Oke, kita akan mulai market review untuk perdagangan esok hari dan sebelum kami mulai, pastikan nonton yang satu ini dulu. Ingin berinvestasi saham, tapi tidak tahu mau beli saham apa? Bingung kapan harus beli dan jual? Lebih sering rugi daripada untung? Yuk, gabung aja bersama kami di winnerstock.id. Ya, itu tadi adalah iklan yang baru lewat ya. Jadi daftar segera ke winnerstocks.id, Winnerstocks Indonesia. Ya, bagaimana dengan perdagangan hari ini? Ya, kita coba lihat composite hari ini. Wow, ini yang saya bilang tadi, jelimet. Kenapa ya? Karena chartnya berbeda ya, chartnya berbeda. Kalau yang ini kita sudah ada garis-garisnya, kapan untuk ini, untuk yang video yang ini kan sebagian saya bagikan untuk umum juga. Jadi saya mau nggak mau saya harus menggambarkan. Ya, tapi sebenarnya bukan menggambarkan gimana. Ini saya cuma menunjukkan sih. Kalau sampai di tren di bawah tren ini dia artinya mulai bearish. Sedangkan kalau di sebelah dipakai indikator V-line ini, pokoknya kalau candle sudah di bawah V-line hati-hati itu udah bearish begitu ya. Jadi saya cuma kasih tahu aja gitu. Dan perdagangan hari ini cukup baik karena volumenya di atas rata-rata. Sayangnya adalah, ada sayangnya. IHSG membukukan net sell sebesar 741 miliar. Wow, cukup besar ya. Jadi dalam beberapa hari ini ketika IHSG lagi turun begini, dia membuka net sell. Dan ini menurut saya jadi ya warning sih, jadi warning bahwa kedepannya IHSG masih berpotensi untuk koreksi lagi. Jadi hati-hati aja dulu, jangan terlalu agresif Bapak Ibu untuk trading. Kalau dirasa nggak memungkinkan, jangan maksain trading, santai-santai aja dulu. Kalau perlu trading, gunakan dengan dana yang lebih kecil. Oke? Ya, itu. Terus kemudian kita akan lihat sektoralnya bagaimana ya. Ini composite. Nah, besok saya berharap besok IHSG nutup gap terus mantul deh gitu. Itu doa kita ya. Kadang-kadang suka nyebelin, dia nggak nutup gap dia langsung rebound. Tapi pengen saya kali ini dia nutup gap. Kenapa? Karena nih yang di sini dia nggak jadi nutup gap. Yang di sini dia nggak nutup gap. Jadi yang di sini nih candle ini dia juga nggak nutup gap. Nyebelin banget. Jadi gap yang ini tuh nyebelin banget. Kenapa? Karena berulang kali jadi magnet turun. Turun pertama, turun kedua, dan ini turun ketiga. Waduh. Kalau beberapa kali tes support, orang tuh bukan berarti support ini berarti kuat dan dia pasti mantul. Belum tentu. Dia itu kalau dia tes berkali-kali, kalau jebol ke bawah, ambiar. Jadi saya nggak mau dan segeralah dia rebound. Jadi segera nutup dan dia segera rebound lah. Jangan nyisain lagi PR. Ini aja di bawah sini tuh ada gap loh. Di sini ada gap ya. Ya, oke. Ini review dari saya ya untuk pergerakan IHSG besok ya. Kalau dia nutup segera rebound. Kalau memang masih mau koreksi lagi, perhatikan ini sebagai bantalan kedua, support kedua ya. Oke, kita lihat sektoralnya. Bagaimana dengan sektoralnya?
Wow, sektornya tadi sempat rebound, tapi kemudian tertahan ya, dan ditutup malah minus. Karena kelihatan dari sini dia masih ada di zona sideways, bergerak flat. Tahu gimana Pak, sideways indikasi sideways atau enggak? Lihat aja indikator kita. Indikator kita nih datar nih bergeraknya nih, nggak ada derajatnya, flat dia. Berarti apa? Berarti sedang sideways. Udah gitu aja, gampang banget kok. Kalau dengan trading system, itu kita cenderung lebih mudah untuk belajarnya. Selain agri, ada basic industry. Wow, basic industry, lihat nih itu. Perhatikan, dia mau rebound dan tertahan. Bagaimana betapa selendang begitu kuat. Ini pun sama nih, mau dobrak, nggak kuat dia koreksi. Mau dobrak, nggak kuat koreksi lagi. Ini loh, jadi kalau kita Bapak Ibu, saya bilang, kalau selama dia masih di bawahnya selendang, udah deh. Kalau nekat mau trading, maksimum pakai 10% alokasi dana. Dari warning ini aja, kira-kira menurut Bapak Ibu jadi lebih hati-hati nggak? Kalau sampai nekat, berarti kan Bapak Ibu udah tahu resikonya. Kira-kira Bapak Ibu akan mengurangi uang waktu belanja nggak? Yes. Yang tadinya Bapak Ibu mau belanja full power, ketika Bapak Ibu lihat selendang, Bapak Ibu akan jadi mikir gini, waduh, di bawah selendang. Tadinya mau masuk 10 juta, aduh 1 juta aja deh, masih di bawah selendang. Maksimum 2 juta deh. Ada warningnya nggak? Berapa cepat Bapak Ibu mengambil keputusan itu? Mikirnya berapa cepat? Ya, kita nggak usah ngomong detik lah, terlalu cepat. Menit lah. Orang kan kadang-kadang galau, beli nggak. Jadi dalam 1 menit Bapak Ibu bisa putuskan. Wah jangan deh, masuk, oke masuk deh. Kalau masuk 2 juta aja deh. Atau berapa juta aja deh. Begitu mudah kan? Selain basic industry, coba kita cek consumer. Waduh, konsumernya masih downtrend. Ketika Bapak Ibu posisi di sini, Bapak Ibu akan mikir gini, waktu disuruh masuk consumer. Consumer sahamnya apa sih? Itu loh, Gudang Garam, itu loh, Indofood, itu loh, HM Sampurna. Begitu Bapak Ibu lihat, waduh, sektornya begini. Wah, nggak berani deh, sektornya lagi turun. Dari situ, ketika itu Bapak Ibu terhindar dari potensi kerugian nggak? Yes, nggak jadi rugi, istilahnya. Enak bukan sih? Enak apa? Enak. Begitu mudah cara beranalisa, oke? Nggak pakai ribet. Bayangin kalau pakai ini. Waduh, ini gimana nih? Ayo, bagaimana kalau pakai ini? Pusing nggak? Ya. Lalu, habis consumer, finance dulu. Wow, finance. Finance lagi nguji support di selendang. Kalau ada yang bilang, beli tuh Bank A, Bank B, Bank C, karena lagi koreksi. Nah, Bapak Ibu lihat, kalau tertahan selendang, saya beli deh. Tapi ini kan belum ketahuan. Kalau besok turun di bawah selendang bagaimana? Sekali lagi, Bapak Ibu terhindar dari potensi kerugian. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa pikir gini, nanti deh, tunggu dulu deh. Kata Pak Erwin, tunggu di atas selendang, baru boleh beli. Kalau di atas selendang, saya mau deh beli. Itu pun, saya masuknya bertahap. Wah, keren banget kalau Bapak Ibu udah begitu tuh, keren. Udah kayak trader profesional. Ya. Habis finance apa? Infrastructure. Wow. Udah di bawah selendang, naik nggak kuat, dan sekarang turun lagi di bawah selendang. Artinya gimana? Waduh, kalau kayak gini kurang bagus nih. Kalau dia jebol skyline, lihat sebelahnya nih. Potensi nih, sampai ke sini. Artinya apa? Kalau disuruh beli, boleh beli nggak? Boleh aja. Namanya juga di sana kan pasti banyak yang rekomendasi. Beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Tapi ketika Bapak Ibu lihat indikator ini bagaimana? Waduh, sektor infrastruktur lagi kayak begini. Hati-hati dulu deh. Nggak usah beli dulu deh. Tunggu dulu deh. Ketika Bapak Ibu tunggu, nggak beli, itu adalah strategi loh. Itu part of strategi. Bukan berarti Ibu pengecut, Bapak Ibu pengecut, atau Bapak Ibu bukan seorang yang pemberani. Bukan. Sama ketika berperang. Maju berperang, mundur pun adalah strategi. Bukan berarti mundur itu berarti jelek. Mundur itu kita mengurangi potensi apa? Kalau dalam berperang.
prajurit-prajurit kita habis dibantai. Kita menyelamatkan mereka untuk nggak mati konyol. Sama, dalam trading pun sama. Kalau lagi kondisi kayak begini dan nekat trading, kemungkinan untuk rugi semakin besar. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu putuskan untuk trading, potensial ruginya besar. Itu yang kita hindari, ya. Ini infrastruktur. Kemudian habis setelah infrastruktur kita ada lihat miscellaneous industry. Nah, ini ditahan support, walaupun dia belum naik ke atas selendang, tapi dia di atas supportnya jangka panjang. Kalau mau spek buy di sini, ingat, selama masih belum bisa naik ke atas selendang, maksimum berapa alokasi daninya? 20% saja. Kalau Bapak Ibu mau masuk, boleh nggak? Boleh, tapi belinya bertahap. Kalau dia turun di bawah sini, gimana? Yes, betul, cut loss saja. Simple kan? Dan kalau cut loss, ruginya rugi kecil. Nah, mulai ada gambaran ya. Mining, bagaimana dengan mining? Wow, mining ngeri. Nah, ini jebol selendang kita jualan, di bawah skyline jualan. Di sini terhindar nggak dari rugi kayak begini? Terhindar, kita duduk manis, kita nggak ngapa-ngapain. Nggak rugi. Rugi kita selesai di sini, rugi kita. Selesai. Kita terhindar dari rugi besar, ya. Selain mining ada trade. Wow, trade masih uptrend, sama halnya seperti finance, dia lagi nguji support. Kalau dia jebol di bawah itu, di bawah selendang, jualan. Mungkin bisa Bapak Ibu nunggu lebih bawah lagi, di level 841, kalau jebol 841, silakan selesaikan semua. Ini yang saham-saham di dalam sektor trade. Terakhir adalah properti. Properti masih sideways juga ya, ditandai dengan apa sih? Flat dan garis skyline. Kalau flat begini artinya apa? Naiknya di dalam range tertentu dan supportnya di level tertentu juga. Ya, jadi belum kemana-mana sih sektor ini, masih wait and see semua. Kalau kita ngomong sideways, itu artinya apa? Orang semua lagi nunggu. Trennya memberikan konfirmasi. Mau naik apa turun sih? Jangan naik enggak, turun enggak. Jadi bikin galau aja gitu ya. Ya, ini dari sisi sektoral. Jadi dalam besok kita udah bisa ada gambaran ya, karena market sektoralnya juga kayak begini ya. ISG kayak begitu, potensial koreksi juga cukup besar. Artinya trading dengan dana yang minimal saja. Dan saya ada rekomendasi, tapi rekomendasi ini saya nggak biasanya saya berikan 5, kali ini saya berikan cuma 4 saja. Ya, karena apa? Jadi, makin banyak rekomendasi yang saya berikan, semakin potensial Bapak Ibu untuk mengalami kerugian juga semakin besar, percuma. Tapi kalau saya nggak kasih rekomendasi, nanti dibilang, wah Pak Erwin pelit, nggak ada rekomendasi. Ya, nggak ya juga, oke? Ya, untuk besok, ada beberapa emiten yang bisa Bapak Ibu perhatikan. Pertama, yaitu GJTL. Gajah Tunggal. Ini cukup menarik diperhatikan karena ketika yang lain turun, dia malah naik. Ya, anomali ceritanya. Silakan diperhatikan, transaksinya juga cukup besar. Jadi, kalau besok dia trennya berlanjut, candlenya biru tua, silakan Bapak Ibu, atau biru ya, berwarna biru, Bapak Ibu atur alokasinya untuk belanja emiten ini. Kemudian ada semen Gresik. Semen Gresik ini pada dasarnya dia koreksi, tapi dia tertahan di level jangka panjang dan ada di selendang. Kalau dia mampu kembali di atas garis skyline ini, berwarna biru candlenya kayak ini, silakan Bapak Ibu atur strategi untuk belanja besok. Strategi. Karena pada dasarnya dia tertahan dan dia ada usaha untuk rebound lagi, untuk keluar dari tekanan bearish ini ya. Kemudian selain semen Gresik ada Pewon. Pewon juga saya lihat potensial karena dia tertahan di level uptrend, selendang uptrend, dan ada potensial untuk kemudian bisa kembali rebound. Tapi walaupun itu belum kelihatan maksimum ya. Jadi silakan cermatin untuk emiten ini. Dan satu lagi adalah Medco. Medco ini kenapa saya bilang? Dia ini di posisi dah di support banget ya.
kita melihat dia tertahan di selendang. Jadi, kan tadinya dia ada di atas selendang, terus tiba-tiba dia turun di bawah selendang. Nah, saya nggak bilang langsung beli. Kita amatin, masukin watchlist. Kalau dia bisa naik nangkring ke atas ini, nah silakan Bapak Ibu atur strategi. Begitu dia naik, silakan. Karena dia udah terpojok banget, tapi dia udah berusaha untuk bertahan di areal sini, ya. Jadi besok kalau dia bisa mampu naik ke atas ini, silakan. Tapi ingat, hanya untuk trading pendek dulu, belum untuk trading jangka menengah atau jangka panjang. Dan satu lagi, saya untuk satu ini saya ada kepikiran satu, sebenarnya saya sudah rekomendasi di tanggal 5, tapi saya lihat kayaknya masih oke. Coba Bapak Ibu perhatikan untuk ini adalah SAME. Ini trennya juga cukup bagus. Kalau dia, ini kan dia belum mampu naik ke atas ini, jadi potensial koreksi juga cukup besar. Kalau dia koreksi, silakan Bapak Ibu jaga di level selendang. Kalau dia bisa mampu bertahan, silakan cicil beli. Kalau dia turun di bawah selendang, silakan cut loss. Dan ini trennya masih cukup berlangsung cukup baik ya. Jadi kita cari saham-saham yang anomali. Nah, ini anomali, termasuk yang anomali ya. Ada beberapa lagi saham yang anomali, cuma beberapa sudah cukup tinggi. Jadi saya nggak terlalu rekomendasi buat Bapak Ibu. Oke, akhirnya ada 5 emiten yang saya rekomendasikan ya untuk hari ini. Ya, itu dulu Bapak Ibu. Ternyata nggak terasa saya buat sudah 40 menit lebih. Terima kasih sudah menyaksikan video market review dari Winner Stocks Indonesia. Dukung kami selalu dengan membagikan channel-channel link-link channel YouTube kami. Sampai jumpa semuanya. Happy profit and God bless.